Oke guys, jumpa lagi di channel Infectious ya guys ya. Kali ini kembali kita akan mereaction apa yang dilakukan Mbak Imbong setelah perbuatannya kepada kakek tua itu viral guys ya. Sekarang dia membuat video klarifikasi, dimana pada video klarifikasi itu Mbak Imbong ini justru tidak meminta maaf atau melakukan penyesalan. Jadi intinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar dan dia berhak untuk melakukan itu karena dia yang punya duit. Seperti itu ya guys ya. Oke, kita lihat dulu cuplikan video yang sebelumnya ya guys ya, saat Mbak Imbong memaki-maki dan ngata-ngatain bapak tua itu sebagai pengemis. Oke, kita lihat dulu cuplikannya ya guys ya. Sama hubungannya ngejar-ngejar saya kita ketahuan. Apa? Jangan, nggak ada gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Oh, ada uang. Anak kerja nih, masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Jangan gitu, nggak bagus. Nah, itu tadi guys ya, cuplikannya guys ya. Jadi pada saat si Pak Imbong ini sedang memaki-maki si kakek yang ingin menjual barangnya kepada si Pak Imbong ini guys ya. Dan sekarang kita akan lihat video klarifikasi dari Pak Imbong, di mana di situ itu dia ada anaknya, ada istrinya juga. Jadi seolah-olah dia itu meminta simpati gitu kepada netizen bahwa apa yang dia lakukan adalah demi untuk anaknya. Oke guys, langsung aja kita lihat video klarifikasinya dia ya guys ya. Bosku, hai. Sekarang saya udah di rumah sama. Ini pertama kali nih. Ada Paula juga, tapi dia lagi bersihin itu tuh. Habis disunat. Nah itu guys, jadi itu sedikit cuplikannya yang di depan dulu guys ya. Nanti kita lanjutkan dulu. Jadi sedikit cuplikan kita reaction dulu gitu ya guys ya. Jadi di situ si Baim menjelaskan bahwa sekarang dia sedang sama anaknya dan juga sama istrinya guys ya, yang sedang istilahnya membersihkan kotoran-kotoran dari bayinya mungkin ya. Dan di situ dia juga menjelaskan bahwa itu pertama kalinya dia mencium atau bersama dengan bayinya itu guys ya. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa dia itu pertama kali ingin mencari simpati kepada netizen guys ya, bahwa dia itu sayang pada anaknya, pada keluarganya. Jadi untuk pembenaran nanti apa yang dia lakukan sebelumnya, mungkin seperti itu arahnya guys ya. Oke, kita akan lihat cuplikan yang selanjutnya guys ya. Bosku, aduh ramai. Jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Kiano sih ngajakin saya jalan. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Aduh, ampun. Nah, oke guys, jadi di sini tuh si Baim ini menjelaskan bahwa awal mulanya dia itu lagi jalan sama anaknya yang namanya Kiano itu guys ya. Terus katanya tiba-tiba ada orang mepet dia dan teriak minta-minta duit kepada dia. Jadi ini sangat berlawanan sekali dengan apa yang dikatakan Bapak Suhud itu guys ya, kakek tua Suhud itu. Jadi memang karena tidak divideokan, jadi saya sih lebih percaya kepada kakek itu, karena pada saat dimarahi oleh Baim pun si kakek itu kelihatan cuman diem aja ya, dia nggak ngapa-ngapain, tidak bereaksi apa-apa. Jadi sepertinya di sini kakek Zuhud lebih bisa dipercaya penjelasannya daripada si Baim, karena dari videonya jelas Baim itu marah-marah dan ngata-ngatain si kakek itu pengemis, dan kakek itu tetap diam aja walaupun sempat dipermalukan juga dengan dia, si Baim ini ngasih duit ke Gojek sambil lihat-lihat ke kakek itu, nih kasih duit seperti itu ya guys ya. Oke, kita lihat cuplikan selanjutnya ya guys ya.
Saya lanjut lagi. Em, saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang. Baim minta uang, Im minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Nah, di sini jelas guys ya, si Baim ini ngulang-ngulang lagi kalau si bapak itu teriak-teriak ke dia, Baim minta uang, Baim minta uang, seperti itu sambil naik motor guys ya. Padahal eh, pada saat dimarahi di depan rumahnya Baim itu kelihatan sekali bahwa bapak itu nggak ngomong minta duit ya. Jadi pas Baim di depan rumahnya, bapaknya itu kan bilang, saya bawa dagangan seperti itu. Cuman Baimnya ngomong, ah apaan? Nggak ada itu, ngemis-ngemis seperti itu. Jadi kalau Baim ngomong, bapaknya itu bilang, Baim minta uang, Baim minta uang, sepertinya nggak tepat guys ya. Karena pada saat kelihatan sekali dari apa yang dikatakan bapak itu pada saat di depan rumahnya Baim, saat si Baim marah-marah dan mempermalukan si bapak ini guys ya. Jadi bapak itu jelas-jelas menawarkan dagangannya gitu ya guys. Kita lihat cuplikan selanjutnya ya guys. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe. Dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Nah, di sini Baim kembali lagi ngomong kalau si kakek tua, si bapak itu kembali minta uang kepada dia. Padahal jelas-jelas sekali di video itu ya guys ya, bahwa kakek itu tidak ngomong minta duit, tapi dia minta tolong untuk dagangannya dibeli guys ya. Tapi si Baimnya malah ngomong nggak ada itu ngemis-ngemis seperti itu. Mungkin Baim lupa bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus. Entah dia udah menghapus di kontennya dia, tapi semuanya udah tersebar di mana-mana, bahwa semuanya sudah tahu kejadian sebenarnya yang ada di video itu. Bapak itu tidak pernah ngomong minta-minta duit, tapi dia menawarkan dagangannya. Tapi oleh si Baim malah dicap sebagai pengemis, seperti itu guys ya. Dan itu diulang-ulang berkali-kali oleh si Baim bahwa kakek itu adalah pengemis. Dia adalah pengemis, malu-maluin, seperti itu ya guys ya. Mungkin gak ada hubungannya sama dia, saya sering banget seperti itu. Habis itu udah, dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun kata dia. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Nah, di sini tuh semakin kelihatan sekali bahwa sebenarnya si Baim itu adalah orang-orang yang sombong ya guys ya. Jadi dia itu benar-benar baik pada saat ada di kontennya aja, tapi pada saat nggak ada di konten ya dia memang aslinya itu orangnya asal ngablak aja. Jadi nggak ada perasaan kepada orang tua pun dia nggak peduli, seperti itu guys ya. Dia menceritakan kalau dia pernah ngasih uang ke seorang kakek, lalu kakek itu bilang umur saya 77 tahun. Lalu si bayi itu bilang, emang kenapa? Saya harus kasihan. Benar-benar kesombongannya kelihatan sekali guys ya. Orang seperti Baim ini, lihat aja dari nada bicaranya. Jadi dia itu mencari pembelaan dari apa yang udah dilakukan kepada orang lain dengan menceritakan sesuatu yang dia lakukan yang menurut dia itu baik. Dia itu wah itu, padahal itu semakin menunjukkan bahwa sebenarnya dia itu tidak baik, bahwa aslinya dia itu memang semuanya dilakukan hanya untuk konten-kontennya dia ya guys ya. Dan itu nggak punya kaki dan dia jalan dan dia tidak ngemis. Jadi buat saya, Kiano lagi, sayang. Ini lagi tuh lihat nih. Ini gara-gara Kiano nih. Nah, dengarkan guys, sekali lagi si Baim ini masih menyindir-nyindir si kakek tua itu lagi ya guys ya. Jadi dia itu benar-benar menyindir dan menganggap si kakek itu adalah pengemis. Jadi di klarifikasinya kali ini boleh dihitung berapa kali dia bilang soal pengemis, ngemis, pengemis, ngemis, seperti itu. Jadi dia itu memang benar-benar telah dibutakan mata hatinya bahwa sebenarnya bapak itu jelas-jelas menawarkan dagangannya, tapi oleh dia dianggap pengemis. Dan di klarifikasi ini pun
dia berulang kali menyebut pengemis seperti itu guys ya. Jadi nggak tahu entah setan apa yang merasuki si Baim ini guys ya. Oke, kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys. Saya ngelakuin semuanya dengan hati, saya mengasihi orang ya sesuai dengan hati saya, toh itu uang saya juga gitulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Nah, karena pemikiran orang beda-beda sih, dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Nah, di sini Baim ngomong ya guys ya, bahwa dia itu melakukan semuanya itu dengan hati katanya. Dengan hati, padahal jelas sekali semua itu hanya ada di konten aja guys ya. Jadi pada saat nggak di konten ya sebenarnya ya seperti itu. Dia nggak peduli dengan orang lain walaupun udah tua, walaupun cacat, dia nggak peduli sama semua itu guys ya. Sama juga pada saat dia si Bapak Suhut ini mengatakan dia berjualan menawarkan dagangannya malah dianggap pengemis oleh si Baim ini. Dan lebih parahnya lagi guys, si Baim ini ngomong bahwa ya uang saya juga. Jadi benar-benar sombong sekali sebenarnya ini orang guys ya. Kelihatan sekali bahwa dia itu sombong, dia itu bisa berbuat semaunya dia karena saya punya duit, padahal duit itu dia dapat dari konten-konten yang dia istilahnya menebar kebaikan di konten-konten itu, padahal sebenarnya semua itu dilakukan hanya untuk AdSense gitu ya. Jadi dia pun juga dapat duit dari ini mengeksploitasi kekurangan orang seperti itu. Jadi nggak tahu lah orang seperti apa sebenarnya Pak Im ini guys ya. Seperti ini terserah deh, saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Nah ini guys, dengar sendiri ya guys ya. Jadi dia itu merasa nggak menyesal telah memfitnah dan memaki-maki Bapak Suhut itu sebagai pengemis guys ya. Padahal kalian tahu sendirilah, lihat sendiri di videonya itu bahwa Bapak itu nggak pernah ngomong minta uang, tapi dia itu menawarkan dagangannya. Dan yang bilang Bapak itu pengemis dan memalukan adalah si Baim sendiri. Tapi si Baim ini tidak pernah menyesali perbuatannya guys ya. Jadi kalian tahu sendirilah akhirnya seperti apa si Baim ini. Jadi memang konten-kontennya dia aja yang menebar kebaikan. Jadi pada saat nggak di konten, nggak kelihatan oleh orang, nggak diekspos oleh videonya dia, oleh konten-kontennya dia, ya aslinya dia itu seperti itu. Jadi dia itu benar-benar orang yang nggak peduli, bodoh amat dengan orang lain, mau cacat, mau tua, toh ini duit-duit saya. Dan dia nggak pernah menyesal melakukan apapun yang telah dia lakukan walaupun itu tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Seperti itu guys. Oke, kita lihat cuplikan video yang selanjutnya ya guys ya. Oke guys, biar jelas sekali lagi kita lihat cuplikan video pada saat si bapak ini menawarkan dagangannya guys ya. Dan lihat dan dengarkan baik-baik bahwa Bapak Suhut ini tidak pernah ngomong dia minta duit, tapi dia menawarkan dagangannya. Jadi kita akan buktikan apa yang dikatakan Pak Im ini hanyalah pembenaran dan pembelaan saja tanpa pernah dia merasakan penyesalan. Oke guys, kita lihat bareng-bareng ya guys ya. Sama hubungannya ngejar-ngejar saya dikasih tahu apa? Apa? Jangan, nggak ada. Jangan, nggak ada. Nah itu guys ya cuplikan videonya bahwa bapak itu dia itu nggak pernah ngomong kalau dia itu minta uang, tapi dia itu langsung ngomong dia itu bawa dagangan, tapi si Baim itu malah ngomong apa? Nggak ada, ngemis-ngemis seperti itu. Jadi sekali lagi video ini sudah membuktikan bahwa apa yang diomongkan Baim itu hanyalah pembelaan dan pembenaran dia aja guys ya. Dan parahnya si Baim ini tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya itu, padahal jelas-jelas di video itu dia salah.
Yang pertama, dia sudah tidak sopan kepada orang tua. Yang kedua, dia telah memfitnah bapak itu sebagai pengemis, dan itu dikatakannya berulang-ulang kali, guys ya. Bahkan di video klarifikasinya pun dia masih ngomong kalau bapak itu adalah seorang pengemis, padahal jelas-jelas di videonya bapak itu adalah seorang pedagang yang dia mencoba menawarkan dagangannya kepada Pak Imbong. Oke guys, silakan komentar di bawah guys ya, bagaimana pendapat Anda tentang Pak Imbong ini guys ya. Dan memang orang mungkin selalu membuat kesalahan guys ya, jadi di sela-sela kebaikannya akan ada kesalahan-kesalahannya, tapi yang dilakukan Baim ini adalah benar-benar keterlaluan guys. Keterlaluan karena kenapa? Karena si Baim ini setelah melakukan kesalahan dia tidak menyesal dan meminta maaf, tapi semakin menunjukkan kearogansiannya, semakin menunjukkan kesombongannya, dan dia tidak pernah menyesalinya guys ya. Jadi dia malah istilahnya membuat video lagi klarifikasi yang semakin menunjukkan bahwa dia itu memang sebenarnya orang yang tidak patut untuk ditiru, kecuali yang ada di dalam konten-kontennya guys ya. Lebih anehnya lagi menurut saya guys ya, si Baim ini kan selalu membuat konten berbagi-bagi duit kepada orang-orang gitu ya guys ya. Jadi cuman anehnya pada saat ada orang yang meminta duit kepada dia malah tidak suka gitu loh. Padahal dia di konten-kontennya dia itu jelas-jelas mengeksploitasi orang, mengeksploitasi kesusahan orang agar dia itu mendapatkan AdSense, agar dia itu mendapatkan duit dari konten-kontennya dia atas kesusahan-kesusahan orang itu, seolah-olah di atasnya dia itu memberikan harapan kebaikan dengan uang kepada orang-orang itu guys ya. Oke guys, mungkin gitu aja reaksi dari klarifikasi si Baim ini. Silahkan dipersepsikan sendiri. Kalau pandangan saya seperti itu, silahkan komen baik pro maupun kontra. Saya yakin pasti ada, cuman apa yang terlihat dari video seperti itulah si Baim menurut saya. Oke guys, sampai jumpa di konten reaction yang selanjutnya guys ya. See you.